tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami kembali diberikan kekuatan baru dari Tuhan untuk bersyukur senantiasa atas apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, khususnya pengorbananmu dan kasih setiamu, di mana Engkau telah rela mati di kayu salib, Engkau dikuburkan, Engkau bangkit, dan terutama Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan senantiasa memberkati semua orang yang mendengarkan, semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, diberkati semuanya, dan kami dikuatkan oleh kebenaran kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan dan terutama mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan terus meneguhkan hati kita semua, menguatkan kita semua, di mana hari ini seluruh umat beragama Kristen melakukan ibadah untuk peringatan akan hari kenaikan daripada Yesus Kristus, yang mana 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi, dan kita bersyukur karena itu adalah peristiwa yang sangat penting, yang sangat besar di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dengan tema yang sudah kita sampaikan, bahwa pada hari ini kita akan membahas
kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan, mengapa Yesus Kristus harus naik ke surga. Ya, saudara-saudara, tentunya hal itu tidak bisa lepas dari peristiwa kelahiran, kematian, penguburan, dan terutama peristiwa kebangkitannya pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Semuanya ini adalah merupakan satu kesatuan, satu rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan di dalam program atau rencana daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, oleh karena kebangkitan Yesus Kristus itulah yang membuktikan bahwa Ia juru selamat kita. Yesus Kristus benar-benar hidup untuk selama-lamanya. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat pertama-tama dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dulu, ya. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, ya, atau lebih tepatnya karena segala dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ya, yang paling akhir dari semuanya, Ia, Yesus yang sudah bangkit, menampakkan diri juga kepadaku, kepada Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita penting mengingat dengan baik, saudara-saudara, bahwa faktanya semua nabi, semua raja, semua imam-imam yang ditinggikan oleh orang-orang yang beragama di dunia ini, yang sudah mati, jasad mereka ada di dalam kubur, ya. Mereka masih tetap ada di dalam kuburan. Hanya Yesus Kristus, satu-satunya nabi yang pernah mati, tetapi tidak lama kemudian Ia langsung bangkit, hidup kembali. Kenapa? Karena Dia
bukan manusia saja. Dia bukan saja seorang nabi, tetapi ia juga adalah Tuhan Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Nah, namun saudara-saudara, menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan bersama, mengapa Yesus Kristus tidak langsung naik ke surga setelah kebangkitannya? Ya. Mengapa Yesus Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga sesudah bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, melainkan dia, kita tahu, selama 40 hari dia masih bersama-sama dengan muridnya. Dia mengajar murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya pada saat itu, orang-orang Israel. Dan selama 40 hari itu, Yesus memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, Yesus mengajar mereka, mengajar semua murid-muridnya untuk memahami, untuk mengerti apa rencana Tuhan sebenarnya yang terbaik buat mereka. Saudara-saudara, selama 40 hari ia membuktikan dirinya bahwa ia hidup. Ya. Dan kalau kita lihat tadi di 1 Korintus 15 itu, mulai dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 itu, ada 4 kali kata menampakkan diri. Di ayat 5 dikatakan tadi bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas, ya. Kemudian ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Di ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada Paulus. Jadi ia menampakkan diri, ia menunjukkan dirinya, ia memperlihatkan dirinya bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakannya ketika dia masih hidup. Dia sudah memberitakan hal itu kepada murid-muridnya, ya. Bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia membuktikan, dia memperlihatkan dirinya kepada banyak saksi, ratusan saksi. Bahkan pernah dikatakan kepada 500 orang sekaligus. Ya, sebagai saksi mata bahwa Yesus Kristus yang mati dan dikuburkan itu bangkit pada hari yang ketiga. Benar-benar bangkit, saudara-saudara, dengan hidup yang abadi, hidup untuk selama-lamanya. Setelah itu dia tidak akan pernah mati lagi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun meskipun, ya, saudara-saudara, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel pada saat itu, yaitu kepada mereka dijanjikan bahwa kerajaan sorga sudah dekat, itu ditolak oleh umat pilihannya, ditolak oleh bangsa Israel. Ya. Apa yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, apa yang ditawarkan oleh pemberitaan daripada murid-murid Yesus, yaitu bahwa kerajaan sorga sudah dekat, yang seharusnya bangsa Israel harus menerimanya, menyambutnya sebagai raja, menyambut Yesus sebagai Mesias. Tetapi malah mereka menyalibkan dia. Mereka
membunuh Yesus Kristus dengan cara yang sangat keji. Saudara-saudara, padahal kalau kita membaca di seluruh kitab Perjanjian Lama bahwa Yesus ini telah dijanjikan jauh-jauh hari sebelumnya. Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, yang dinanti-nantikan oleh umat pilihannya. Dan para nabi semua bersaksi bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk menjadi raja bagi umatnya, bagi bangsa Israel. Namun saudara-saudara, bangsa Israel sendiri menolaknya. Bangsa Israel menyalibkan Yesus Kristus. Namun ketika di atas kayu salib itu, Yesus berdoa untuk umatnya yang telah menolaknya, umatnya yang tidak menerimanya. Yesus berdoa untuk mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah doa daripada Yesus Kristus terhadap ketidaktahuan, terhadap kesesatan pikiran daripada bangsa Israel yang tidak menerima penawaran kerajaan sorga yang sudah bertahun-tahun ditawarkan, mulai dari Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan oleh Yesus sendiri sebagai anak Allah, dan juga oleh para murid, khususnya 12 murid Yesus yang dipimpin oleh Petrus sendiri. Ya, Tuhan menawarkan kepada mereka, saudara-saudara, kembali, ya, menawarkan kepada bangsa Israel sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus tidak langsung naik ke surga, karena dia berdoa kepada Allah Bapa di surga supaya memberikan pengampunan kepada umatnya bangsa Israel, memberikan kesempatan kembali kepada mereka, merefresh kembali pengharapan mereka. Jadi Yesus memperbaharui kembali pengharapan mereka. Yesus meminta pengampunan atas dosa yang besar yang mereka lakukan karena mereka telah menyalibkan Mesias. Jadi ketika Yesus sudah bangkit dan 40 hari dia berada di bumi ini, dia menawarkan dan dia menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu supaya mereka bertobat. Ya, supaya mereka menyesali dosa yang besar yang telah mereka lakukan, sebab mereka telah menyalibkan Yesus Kristus sebagai Mesias, Raja mereka. Nah, saudara-saudara, jadi itulah sebabnya kenapa Yesus Kristus tidak langsung naik ke surga sesudah ia bangkit dari kubur. Ya, karena harapan mereka, harapan daripada bangsa Israel itu kembali diperbaharui oleh Yesus Kristus melalui doa yang dia sampaikan di atas kayu salib itu kepada Allah Bapa supaya mengampuni mereka. Nah, saudara-saudara, ini akan lebih jelas lagi kita lihat apabila kita membaca dari Kisah Para Rasul 1. Ya, ini terbukti ditegaskan melalui firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1, ketika menjelang Yesus naik ke sorga, murid-murid berkumpul di sana. Kita baca dari ayatnya yang ke-6. Dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, di Yerusalem, berkumpul di Yerusalem, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Jadi murid-murid itu bertanya kembali.
kepada Yesus Kristus. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan sebelum dia naik ke surga, ya, para murid itu bertanya kepada Yesus, Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi siapa? Bagi Israel. Bukan maukah engkau memulihkan kerajaan bagi seluruh umat manusia di dunia. Itu bukan program Allah pada saat itu. Ya. Saat itu program Allah adalah untuk menawarkan kerajaannya, kerajaan sorga, kepada bangsa Israel. Karena itu adalah pengharapan mereka sejak dari nenek moyang mereka. Ya. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir di padang gurun itu, itulah yang ditegaskan oleh Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang terpisah dari semua bangsa di dunia ini, bangsa pilihan Tuhan. Ya. Dan itu betul-betul dikuatkan oleh pemberitaan semua para nabi di Perjanjian Lama. Ya. Sehingga tidaklah heran kalau semua umat Israel tahu dari kitab suci mereka bahwa Allah telah memilih mereka, menjadikan mereka sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang terpisah dari semua bangsa di dunia ini, bangsa pilihan Tuhan. Dan tentu kita tahu itu adalah basisnya berdasarkan pada janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi di sini tepat sekali pertanyaan daripada para murid itu, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Saudara-saudara, di ayat 7 dikatakan, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus tidak segera memberitahu kepada mereka apakah pemulihan kerajaannya itu akan segera dilakukan, segera direstorasi bangsa Israel atau tidak, tapi Allah Bapa sudah menetapkan suatu hari, suatu masa di mana hal itu akan benar-benar diwujudkan di tengah-tengah bangsa Israel. Apakah kerajaannya itu di tengah-tengah umatnya Israel akan segera diwujudkan? Itu sudah ditetapkan oleh Bapa di surga, dan Yesus berkata, kamu tidak perlu mengetahui hal itu sekarang ini. Kenapa, saudara-saudara? Oleh karena tergantung kepada penerimaan daripada pemimpin daripada bangsa Israel sendiri. Penawaran Allah kepada bangsa Israel kita tahu sampai 3 kali momentum yang besar yang Tuhan lakukan. Ya, yang pertama ketika Yohanes Pembaptis memberitakan kepada mereka bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tetapi apa yang kita tahu, saudara-saudara, dari Alkitab bahwa orang Israel menolaknya. Mereka memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ya. Kemudian Yesus Kristus, anak Allah, ketika Yesus melayani mereka dengan sepenuh hati, menyembuhkan mereka, Yesus menyambut mereka, memberitakan kepada mereka tentang mujizat-mujizatnya. Ya, di situ pun mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai nabi yang akan datang itu, sebagai Mesias, malah mereka menyalibkannya. Ya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sesudah Yesus naik ke surga, itu juga dibunuh oleh mereka, oleh bangsa Israel, dirajam dengan batu, dan dengan demikian kesempatan bagi bangsa Israel sudah pada puncaknya kejahatan perlawanan mereka kepada
Bapa di surga yang menawarkan kerajaan itu dianggap sudah memenuhi puncaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat tadi di ayatnya yang ke-6 itu, ayat ke-7, ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya. Murid-murid itu akan menerima kuasa Tuhan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Rupanya kalau pada saat Allah menawarkan kerajaannya, kerajaan sorga bagi umat pilihannya bangsa Israel, itu dikatakan sepadan dengan itu adalah berkaitan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas mereka. Ya. Jadi Roh Kudus dijanjikan oleh Allah akan turun ke atas mereka, ke atas umatnya Israel. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, ini menarik. Karena itu Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, sebelum dia dikuburkan, dan sebelum dia bangkit, pada masa hidup Yesus ketika mereka bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus telah menjanjikan kepada mereka, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus akan turun ke atas mereka. Ya, Yohanes Pembaptis juga sebelumnya telah mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang Israel akan dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus yang akan datang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri juga menegaskan dan mengatakan, menguatkan kembali kepada orang Israel pada saat itu bahwa supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus menanti-nantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus ke atas mereka. Ya, siapa mereka, saudara-saudara? Nah, kita tahu di sini di dalam pembacaan kita ini, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15 dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Ya. Jadi kepada mereka yang berkumpul 120 orang itu dikatakan bahwa mereka itu menanti-nantikan janji Bapa atas turunnya Roh Kudus kepada mereka. Ya, dan kita tahu itu adalah terjadi pada hari Pentakosta. Di pasal yang kedua itu jelas sekali kalau kita baca, saudara-saudara. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mereka harus menanti-nantikan Roh Kudus supaya ketika turun ke atas mereka, kepada orang-orang yang percaya dari umat Israel itu, kepada Petrus dan 12 rasul itu, maka mereka akan diberikan kuasa untuk apa? Untuk bersaksi, menyaksikan tentang kerajaan sorga, menyaksikan tentang berkat-berkat kerajaan sorga, menyaksikan tentang keselamatan berdasarkan Injil kerajaan sorga. Dan itu mereka akan menjadi saksi Tuhan mulai dari mana? Mereka akan menjadi saksi Tuhan Yesus mulai dari Yerusalem, kemudian lanjut ke seluruh Yudea, dan kemudian ke daerah Samaria, dan barulah sampai ke mana? Sampai ke ujung bumi. Ya, saudara-saudara, inilah sebagai SOP, ya, semacam SOP gitu ya, standar operasional prosedur daripada pelayanan 12
murid Yesus, atau bagi semua orang-orang Israel yang akan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yaitu mereka harus mulai dari mana? Mereka tidak bisa, saudara-saudara, loncat-loncat. Mereka tidak bisa langsung pergi ke daerah-daerah lain, ke daerah bangsa-bangsa lain. Tidak bisa. Karena apa? Karena sebelumnya Yesus sudah mengajarkan kepada ke-12 muridnya. Di Matius pasal 10 dikatakan bahwa janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan itu ditegaskan oleh Yesus kembali bahwa mereka menjadi saksi Yesus Kristus, saksi kebenaran Injil Kerajaan Allah, Kerajaan Sorga, mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, kemudian lanjut ke Judea, kemudian ke Samaria, dan barulah ke ujung bumi. Nah, itu kalau Roh Kudus turun atas mereka. Ya. Saudara-saudara, apakah saat ini juga sama halnya dengan kita orang Kristen, bahwa kita juga menanti-nantikan turunnya Roh Kudus? Tentu saja, saudara-saudara, berbeda. Ada hal yang sangat berbeda. Perlakuan atau cara Allah menyatakan kebenarannya saat ini kepada kita bukan dengan cara menanti-nantikan daripada turunnya Roh Kudus lagi. Kenapa? Karena di Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, ya, Efesus 1 ayatnya yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, baca dulu, ya. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ini adalah janji sebuah meterai Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Injil keselamatan saat ini. Ya, jadi langsung Roh Kudus itu mendiami diri kita, mendiami hati kita ketika kita percaya Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita. Ya, jadi tidak perlu menanti-nantikan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Ya, orang Israel yang bertobat, yang harus bertobat, yang harus menyesali dosa besar yang mereka lakukan atas penyaliban kepada Yesus Kristus, merekalah yang harus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Artinya di sini ada perbedaan yang besar yang kita lihat. Cara Allah menyatakan kebenarannya kepada bangsa Israel dan cara Allah menyatakan kebenarannya kepada kita, bangsa lain, kepada kita, orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Saat ini Allah langsung memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya ketika kita percaya. Ya, kalau orang Israel, antara mereka percaya dan menerima Roh Kudus, itu ada suatu jarak di mana mereka percaya kepada Mesias, tetapi mereka masih harus menunggu atau menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Sementara kita, saudara-saudara, sesudah Yesus naik ke surga, tidak lagi dikatakan menanti-nantikan Roh Kudus, tetapi langsung ketika kita percaya dimeteraikan dengan Rohnya yang kudus. Sebagai jaminan, di ayatnya yang ke-14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi Roh Kudus itu yang dimeteraikan oleh Allah di dalam diri kita sebagai orang percaya, itu adalah merupakan garansi, jaminan bagi kita, jaminan keselamatan kita, bahkan seluruh jaminan terhadap seluruh janji Allah akan digenapi di hari yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi
Sekali lagi, standar operasional prosedur daripada pelayanan ke-12 murid Yesus Kristus, ke-12 Rasul Israel, Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu dikatakan mereka harus memulai dari mana tadi? Dari Yerusalem, kemudian lanjut lagi kemana? Ke Judea, ke Samaria, barulah mereka menjangkau sampai ke ujung bumi, ya, ke seluruh penjuru dunia. Kalau yang pertama tidak berhasil, ya, ini adalah prosedur di mana Tuhan mengevaluasi bagaimana keberhasilan atau suksesnya pelayanan bagi bangsa Israel, yaitu mereka harus lebih dulu dari mana? Dari Yerusalem dulu, ya, saudara. Mereka tidak bisa langsung ke Indonesia, langsung ke Singapura dan lain sebagainya. Tidak bisa. Mereka harus memulai dari Yerusalem. Dan seluruh Yerusalem harus dipenuhi terlebih dahulu dengan kebenaran Allah. Mereka harus merespon dan menerima dengan, ya, iman Yesus Kristus, berita tentang kerajaan Allah itu sendiri. Barulah mereka bisa berpindah, bisa mereka lanjut ke daerah-daerah yang diperluas sampai ke bangsa-bangsa lain, ya. Nah, saudara-saudara, tapi kalau kita bertanya, apakah orang Israel, apakah Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, murid-murid Yesus berhasil melakukan apa yang menjadi urutan daripada pelayanan yang Yesus sudah tetapkan bagi mereka? Saudara-saudara, tentu saja mereka tidak berhasil. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dan Stefanus bersaksi, saudara-saudara, dan Stefanus menyampaikan firman Allah, berkhotbah, ya, menyadarkan kembali supaya bangsa Israel itu bertobat. Bukannya mereka menerima Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi mereka membunuhnya, mereka merajam dengan batu, ya. Dan kita tahu ketika pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Stefanus itu, di situ hadir seorang muda dikatakan bernama Saulus, yang kemudian, ya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di surga, dan dia menjadi Paulus, ya. Dia Saulus, dia adalah Paulus yang menjadi rasul bagi kita bangsa lain untuk membawa berita keselamatan itu. Dialah yang diberikan kuasa oleh Yesus Kristus yang dimuliakan. Dialah yang diberikan power untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah sampai ke ujung bumi. Ya, bukan Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang melakukannya, tetapi Pauluslah yang melakukan pemberitaan Injil yang berbeda dengan yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes. Jika Petrus, Yohanes, dan Yakobus memberitakan Injil kerajaan sorga bagi bangsa Israel, ya, maka Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah bagi bangsa-bangsa di luar daripada Israel. Pauluslah yang berhasil, saudara-saudara, membangun jemaat-jemaat kudusnya, jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat, di benua Asia dan juga di benua Eropa. Dialah yang mendirikan jemaat-jemaat kudus di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan berbagai jemaat-jemaat lokal yang lainnya yang tersebar lagi di berbagai tempat, saudara-saudara. Ya, bukan Petrus yang melakukannya, tapi Pauluslah yang berhasil menjalankan amanat yang lebih agung dari apa yang diterima oleh 12 murid Yesus pada waktu itu, ya. Amanat agung diawali ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada ke-12 muridnya bahwa mereka tidak boleh pergi ke wilayah bangsa-bangsa lain di luar daripada wilayah bangsa Israel pada saat itu, melainkan mereka harus pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Karena apa? Karena anak-anak harus lebih kenyang lebih dahulu. Orang Israel sebagai anak-anak Allah, sebagai bangsa pilihan, ya, sebagai bangsa yang kudus,
Haruslah mereka yang terlebih dahulu kenyang, dalam arti mereka dipenuhi terlebih dahulu oleh kebenaran Allah. Mereka terlebih dahulu menerima secara lengkap kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu, barulah mereka bisa menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Sebab itu adalah merupakan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, dengan Abraham. Bahwa kepada Abraham itu dijanjikan oleh Allah bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan kepadanya dan keturunannya diberikan tanah pusaka, yaitu tanah Kanaan, Yerusalem, dan juga melalui keturunan daripada Abraham itu sendiri, yaitu bangsa Israel, semua bangsa akan beroleh berkat. Semua bangsa di bumi ini akan beroleh berkat keselamatan yang dibawa oleh bangsa Israel itu sendiri, kalau mereka sudah terlebih dahulu dipulihkan. Amin. Jadi saudara, kalau kita lihat sekarang ini, ya, sesudah Yesus naik ke surga, bahwa harapan daripada para nabi, harapan daripada nenek moyang bangsa Israel, harapan daripada imam-imam, harapan daripada para rasul, 12 rasul bangsa Israel, itu tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Kenapa? Karena orang Israel, karena pemimpin, karena raja, imam-imam daripada orang Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias, menolak kesaksian daripada Roh Kudus yang disampaikan kepada mereka. Kepada mereka ditawarkan berkali-kali oleh Allah Bapa di surga kerajaan sorga itu, agar mereka menerimanya dengan iman. Mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka menerima Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada mereka untuk bersaksi, tetapi mereka menolaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita mengerti dan kita paham, pada saat orang Israel sudah mencapai puncaknya, menolak, ya, penawaran daripada Allah sendiri, penawaran kerajaan sorga kepada mereka, maka disitulah Yesus Kristus yang sudah dimuliakan di sorga menyelamatkan seorang pemimpin daripada pemberontak kepada Allah. Ya, saudara-saudara, bukan menyelamatkan seorang yang saleh, bukan menyelamatkan seorang yang baik, bukan menyelamatkan seorang yang takut akan Tuhan, tetapi menyelamatkan seorang pemberontak yang luar biasa melawan kehendak Tuhan, yaitu adalah Saulus. Dia diselamatkan oleh Yesus Kristus untuk apa? Bukan untuk melanjutkan kejahatan yang dilakukannya, tetapi untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, yaitu berita kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Bukan saja hanya dosa umat Israel, bangsa Israel, tetapi dosa daripada semua orang di muka bumi ini. Ya, darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota, ditumpahkan, dan itu adalah menjadi penebusan, ya, itu adalah menjadi pembenaran, dan itu adalah menjadi dasar bagi semua orang yang percaya tanpa perbedaan suku, bangsa, ya, warna kulit dan bahasa. Setiap orang yang percaya kepada pemberitaan tentang salib Kristus, saat ini mereka langsung diselamatkan oleh Roh Kudus, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, langsung diselamatkan oleh Tuhan Allah, ya, dan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah yang disebut dengan kasih karunia Allah, ya, saudara-saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, tetapi saudara, sebetulnya bagaimana kita bisa lebih yakin, ya, bahwa Yesus Kristus benar-benar
naik ke surga? Ya. Benarkah Yesus Kristus benar-benar naik ke surga sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dan bahkan sesudah 40 hari dia mengajar murid-muridnya, dikatakan dia naik ke surga? Ya. Dan jika benar, saudara-saudara, Yesus Kristus naik ke surga, kita patut bertanya, lantas posisi surga itu sebenarnya di mana? Di mana lokasi surga itu, saudara-saudara? Ya, karena ada yang bilang surga itu ada di bumi baru. Ya, ada juga yang bilang surga itu di Yerusalem baru yang turun dari surga. Ya, tidak mungkin surga turun ke surga, bukan, saudara? Yang mungkin adalah surga itu di atas dan bumi itu ada di bawah. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa surga itu di hati manusia. Ada juga bahkan yang mengatakan bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Yang mana sebetulnya yang benar, saudara-saudara? Di mana surga itu? Semua pemahaman yang seperti itu, jawaban yang seperti itu menunjukkan bahwa surga itu ada di bawah. Ya. Surga itu ada di bawah, di bumi ini. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca tadi kembali ke Kisah Para Rasul 1, coba kita lihat tadi Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-9. Ya, coba kita lihat. Dikatakan di situ, sesudah Yesus mengatakan demikian, ya, mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas mereka, maka sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, ya, disaksikan oleh mereka, dan awan menutup Yesus yang terangkat itu dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat kemana?" Melihat ke langit, berarti ke atas, saudara-saudara. Ya, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikitnya ada 7 frasa, kata, gabungan daripada kata yang menunjukkan bahwa surga itu bukan di bumi, ya, bukan di bumi baru, bukan posisinya di bawah, bukan juga di Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi, tetapi surga itu ada di mana? Di atas. Ya, ada sedikitnya 7 kali dikatakan ada frasa yang menunjukkan bahwa posisi daripada surga itu ada di atas. Mulai dari ayat 9 kita lihat tadi. Sesudah ia mengatakan demikian, yang pertama dikatakan terangkatlah ia. Kemudian awan ada di mana? Ada di atas, awan menutupnya. Kemudian mereka sedang menatap ke langit, ke atas. Waktu ia naik itu pasti ke atas, bukan ke bawah. Ya, atau juga bukan di tengah. Ya. Kemudian dikatakan, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Gitu, saudara-saudara, ya. Kemudian dikatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga, terangkat ke sorga. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, saudara. Ya, jadi posisi daripada surga itu ada di atas, bukan di bumi, saudara-saudara. Nah, ini perlu diluruskan pemahaman kita tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, saudara, kita tahu kan di kitab Wahyu dikatakan bahwa
ketika Yohanes menyatakan penglihatannya, wahyu yang diterimanya dari Yesus Kristus, dikatakan apa? Lalu aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Kemana? Ke bumi yang baru. Jadi di bawah. Jadi surga itu di atas, dan bumi yang baru itu ada di bawah. Yerusalem baru itu nanti akan turun ke bumi, saudara. Jadi itu dua hal yang berbeda. Sebetulnya ini tidak susah kita pahami, tidak susah kita mengerti ketika kita membaca di ayat firman Tuhan yang pertama, ayat pertama di dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu akan kekal sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Ya, langit atau surga adalah surga di atas, dan bumi adalah bumi di bawah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penting ditekankan. Karena apa? Karena ini terkait pula pada pengharapan daripada dua umat Allah, ya, yang ditetapkan untuk tinggal. Yang pertama, bangsa Israel untuk tinggal di bumi, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Dan yang kedua adalah terkait pada pengharapan kita, orang Kristen, kita orang-orang percaya dari bangsa lain, yaitu anggota gereja tubuh Kristus, kita yang bukan Israel, bahwa kita akan menantikan pengharapan kita akan turunnya Yesus Kristus di awan-awan, dan kita akan diangkat dari bumi ini dengan tubuh yang baru pada saat rapture, pada saat pengangkatan, dan kita akan dibawa ke atas. Jadi kita menantikan Yesus Kristus dan akan bertemu di mana? Di atas, di awan-awan. Sedangkan pengharapan daripada bangsa Israel itu adalah mereka akan bertemu dengan Yesus Kristus di mana? Di bawah, di bumi ini, di Yerusalem, pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan tentu itu jelas sekali kita baca tadi, sudah kita baca di Kisah Para Rasul 1 itu, bahwa dikatakan di ayatnya yang ke-11 itu bahwa, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Ya, bahwa Yesus Kristus itu akan datang kembali kemana? Ke bumi. Ya, itu adalah pengharapan daripada bangsa Israel, bangsa kerajaan itu, ya, bangsa pilihan itu. Sementara pengharapan kita adalah kita akan diangkat ke atas dan Tuhan akan membawa kita ke surga. Jadi sekali lagi saudara-saudara, posisi daripada surga itu adalah di atas dan posisi daripada bumi itu adalah di bawah. Dan ini dikonfirmasi paling tidak oleh dua orang hamba Tuhan. Yang pertama adalah Stefanus mengkonfirmasi di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, dikatakan bahwa sebelum ia mati, sebelum ia menghembuskan napasnya yang terakhir ketika ia dirajam batu oleh orang-orang Yahudi yang jahat, dikatakan bahwa Stefanus ini menatap ke langit dan dikatakan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dia menatap kemana? Ke langit, dan ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian Paulus juga di dalam kesaksiannya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dikatakan, dia katakan bahwa aku terangkat ke surga, ya, dikatakan dalam terjemahan Alkitab terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan ke tingkat yang ketiga dari langit, yaitu surga. Jadi di atas, ya, Paulus diangkat ke sana untuk menerima firman Allah.
menerima firman kasih karunia Allah, menerima Injil Kristus untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain sebagai jalan keselamatan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, jadi kalau tadi alasan yang pertama mengapa Yesus Kristus dikatakan harus naik ke surga, karena ia harus mengutus Roh Kudus yang dijanjikannya untuk umatnya bangsa orang-orang Israel. Yang kedua adalah, saudara-saudara, Yesus Kristus harus naik ke surga karena ia harus menggenapi apa? Menggenapi nubuatan kepada bangsa Israel, nubuatan perjanjian lama, yaitu di dalam Zakaria pasalnya yang ke-14, ya, Zakaria pasal 14. Kita lihat dulu, saudara-saudara. Di dalam Zakaria pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-4 dikatakan, pada waktu itu kakinya, ya, kaki Yesus Kristus, ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus atas kedatangannya yang kedua kali. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Ya, jadi ingat saudara-saudara, ketika mereka tadi berkumpul murid-murid itu menyaksikan Yesus naik ke surga, itu adalah dari Bukit Zaitun. Yesus terangkat ke surga dari Bukit Zaitun. Dan di kitab Zakaria di perjanjian lama itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Pada waktu itu kakinya, pada waktu itu kapan? Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu ada di mana? Kalau kita lihat peta, itu adalah di sekitar Yerusalem. Yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Ya, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Jadi, saudara-saudara, Yesus akan datang kedua kali. Kalau dia tidak naik ke surga, saudara-saudara, bagaimana dia bisa datang kembali? Ya, bagaimana dia bisa datang kembali kedua kali ke bumi ini kalau dia tidak naik ke surga? Ya, jadi itu alasannya yang kedua, karena dia akan memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel pada saat kedatangannya kedua kali, kerajaannya di bumi, dan itu adalah merupakan janji nubuatan yang Yesus sudah sampaikan kepada para nabi bangsa Israel. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, alasan yang ketiga kenapa Yesus Kristus harus naik ke surga, inilah yang paling relevan dengan kita saat ini. Inilah yang paling penting. Ya, inilah yang paling bernilai, dan inilah yang paling membahagiakan, dan inilah yang paling memberikan sukacita yang penuh kepada kita. Alasan ini, ya, yaitu karena Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus harus turun nantinya untuk menjemput kita. Siapa kita? Kita adalah orang-orang percaya, anggota gereja tubuh Kristus, dari yang percaya dari semua bangsa tanpa perbedaan. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus adalah anggota tubuh Kristus. Semuanya itu nanti akan dijemput oleh Yesus Kristus, ya, di awan-awan, dan dia akan membawa kita ke surga. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4, ya. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang kita lihat dari ayatnya yang ke-13. Ya, kita baca. Ya, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, jadi ini perlu suatu pengetahuan tentang mereka yang meninggal. Ini mereka yang meninggal tidak berbicara kepada keseluruhan umat manusia yang meninggal, tetapi secara khusus kepada mereka yang mati dan sudah mengalami keselamatan semasa hidupnya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, bahwa kematian itu bukanlah
sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian itu justru adalah merupakan penggenapan daripada menuju kepada pengharapan kita yang penuh. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga. Nah, jadi saudara-saudara ingat, intinya di situ adalah apa? Percaya. Iman itulah yang diperhitungkan bagi kita sebagai kebenaran. Bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi dikatakan situ bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus, mereka yang sudah meninggal dunia, yang betul-betul sudah diselamatkan, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu nanti bukan bukan terhilang, tetapi tidak ada yang terhilang satupun, saudara. Tetapi nanti dikatakan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Ya. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Ingat saudara-saudara. Jadi di sini dikatakan kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang, kita, siapa kita di sini? Bukan semua umat manusia, tetapi kita yang percaya. Pada saat itu kenyataannya masih ada yang hidup, ya, dengan tubuh yang fana ini. Ketika Tuhan Yesus nanti datang. Nah, ini akan kita lihat, ini kedatangan Tuhan yang mana ini, ya. Dikatakan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, nanti akan ada tandanya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, ya, dan sangkakala Allah berbunyi, itu tandanya bagi kita, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Akan turun dari surga. Saudara-saudara, sebab saat ini Tuhan Yesus ada duduk di sorga. Dan di Efesus 1 dikatakan ayat 6-nya bahwa kepada kita telah dikaruniakan kebangkitan bersama dengan Yesus. Dan saat ini kita pun sudah didudukkan bersama-sama dengan Yesus Kristus di mana? Di sorga. Ya. Dan jadi Tuhan Yesus nanti akan turun dari surga. Turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit tadi. Orang-orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang sudah meninggal secara jasmani, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu dengan tubuh yang baru. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, ya, kita yang masih hidup dalam tubuh yang fana ini, dengan darah dan daging ini, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tentunya kita akan diangkat bersama-sama dengan orang percaya yang sudah dibangkitkan itu sesudah tubuh kita yang fana ini dirubah dalam sekejap mata, diubahkan dengan tubuh yang baru, baru kita sama-sama diangkat kemana? Menyongsong Tuhan di mana? Jadi kita bertemu dengan Tuhan Yesus di mana? Menantikan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang mana? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang rahasia, saudara-saudara. Ini yang disebut dengan kedatangan Yesus yang rahasia. Berbeda dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara-saudara. Karena kedatangan Yesus yang rahasia ini adalah apa? Posisinya ada di mana? Di atas. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, Paulus tidak pernah mengatakan bahwa kita ini kewargaan kita adalah di bumi atau di bumi yang baru atau di Yerusalem yang baru, tidak. Dia mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di surga. Terbukti dari sini bahwa kita bukan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah untuk bangsa Israel di bumi ini, ya. Sedangkan kedatangan Yesus ini, kedatangan rahasia ini yang biasa disebut dengan rapture, ya, hari pengangkatan, di mana Yesus datang dari surga, turun dari surga di awan-awan, dan kita diangkat dari bumi. Kemudian kita bertemu di ayat selanjutnya dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Bersama-sama dengan Tuhan di mana? Bersama-sama dengan Tuhan di surga, bukan bersama-sama dengan Tuhan di bumi, di bawah.
Tidak, bersama-sama dengan Tuhan di atas. Itulah gereja tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang percaya, ya, yang diselamatkan pada sepanjang zaman kasih karunia Allah yang saat ini sedang berlangsung dan yang akan diakhiri pada hari pengangkatan atau pada saat rapture nanti, ya. Nah, ayat 18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itu di ayatnya yang ke-18, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa bedanya menantikan kedatangan Yesus di angkasa, di awan-awan, dengan kedatangan Yesus yang kedua di bumi ini? Karena ini adalah dua peristiwa yang penting, yang relevansinya, yang sangat erat hubungannya dengan mengapa Yesus harus naik ke surga. Mengapa dia harus naik ke surga sesudah dia bangkit? Ya, hubungannya dengan dua peristiwa yang sangat penting ini, dan ini harus dibedakan supaya orang-orang Kristen jangan salah pengharapan. Ya, saudara. Apa bedanya menantikan Yesus yang rahasia, kedatangan Yesus yang rahasia, yaitu kedatangannya di awan-awan atau di angkasa, dengan kedatangannya yang kedua kali di bumi? Bahwa kedatangan Tuhan di awan-awan, saudara-saudara, adalah untuk tujuan mengangkat gereja tubuh Kristus, yaitu kita yang percaya, naik ke sorga, ya. Sedangkan kedatangannya yang kedua kali itu di bumi adalah untuk memulihkan kerajaannya yang dijanjikannya kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, ini sedikit perlu saya sampaikan, saudara, bahwa banyak gereja-gereja yang tidak percaya lagi bahwa bangsa Israel itu akan dipulihkan oleh Tuhan, bahwa bangsa Israel itu sudah dihapus dari sejarah yang akan datang. Bangsa Israel itu hanya ada pada sejarah masa lalu, tapi untuk sejarah kehidupan manusia untuk masa yang akan datang, mereka mengatakan itu sudah tidak ada lagi. Tapi saudara-saudara, itu sama saja menyangkal perjanjian Allah dengan bangsa pilihannya yang begitu banyak dinubuatkan di dalam Alkitab, ya. Jadi mengatakan bahwa bangsa Israel tidak ada lagi di masa yang akan datang, itu sama dengan menyangkal nubuat Alkitab. Kenapa? Karena Yesus sendiri tadi sudah berjanji, kan? Ketika dia mau naik ke surga, dia berjanji pada murid-muridnya bahwa dikatakan oleh malaikat itu, dia akan datang seperti kamu melihatnya. Dia berangkat dari mana? Dari Bukit Zaitun, dia juga akan datang, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun juga, ya. Nah, jadi saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah untuk memulihkan kerajaannya yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Tentunya mereka harus melalui suatu masa yang sukar, sengsara yang besar di bumi ini, yang memaksa mereka harus bertobat, ya. Mereka harus mengaku Yesus adalah Mesias, meskipun itu harus mereka jalani di tengah-tengah tekanan dan siksaan daripada antikristus dengan cara yang keji. Yang berikutnya, kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan, itu kedatangan rahasia yang disebut dengan rapture itu, saudara-saudara, itu mendahului kedatangan yang kedua. Amin, saudara-saudara. Nah, ini sangat penting, ya, untuk kita mengerti. Dan kedatangan yang di awan-awan ini yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua itu, kedatangan yang rapture, yang rahasia inilah menjadi harapan kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Itulah pengharapan kita yang penuh sukacita, ya. Jadi berikutnya, saudara-saudara, bahwa kedatangan daripada yang Yesus Kristus di awan-awan itu sifatnya adalah rahasia, ya. Itu sedangkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu bukan sifatnya rahasia. Kenapa? Karena di kitab Perjanjian Lama itu sudah banyak sekali dinubuatkan, ya. Antara lain tadi kita sudah baca di kitab Zakaria pasal 14. Sedangkan kedatangan Yesus, yaitu rapture di awan-awan itu, tidak pernah dinubuatkan oleh para nabi, ya. Itu sebabnya berkali-kali Paulus mengatakan ini adalah rahasia, 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 dan rahasia yang belum pernah dinyatakan
kepada generasi yang sebelumnya, yang berabad-abad disembunyikan di dalam pikiran Allah, tetapi telah dinyatakan melalui Rasul Paulus dan kepada setiap orang yang percaya saat ini dinyatakan tentang rahasia kedatangan Yesus Kristus di awan-awan ini adalah merupakan pengharapan yang mengikat kita untuk memperoleh sukacita penuh menyambut akan kedatangannya. Nah, saudara-saudara, berikutnya adalah kedatangan Tuhan di awan-awan itu adalah penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ya, menyambutnya penuh dengan damai sejahtera. Ya, sedangkan kedatangan yang kedua kali, saudara-saudara, itu bukan menyambutnya dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena pada saat Yesus datang kedua kali, di bumi ini terjadi chaos oleh antikristus yang berkuasa dengan meterai cap ya 666 ya. Dialah yang berkuasa pada saat itu di bumi ini sebelum raja di atas segala raja turun. Jadi ketika Yesus datang di awan-awan, saudara-saudara, itu kita menyambut kedatangan Yesus di angkasa ini adalah penuh dengan damai sejahtera, ya. Jadi kita menyambutnya seperti kita menyanyikan lagu pujian, tenanglah kini hatiku, ya, saudara. Atau seperti pujian, sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang, ya. Nah itu jadi dengan lembut, dengan suasana damai sejahtera kita menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali menyambutnya dengan peperangan, dar der dor, ya. Kenapa? Karena peperangan di bumi, saudara-saudara. Pada saat itu adalah masa siksaan oleh antikristus, masa sengsara di bumi. Dan kemudian Yesus turun, Yesus berperang melawan antikristus dan tentara dan pengikutnya. Dan Yesus berperang bersama dengan umatnya, orang-orang kudusnya, yaitu orang-orang Israel yang bertahan sampai pada kesudahannya pada saat itu. Dan Yesus membawa kemenangan bagi umatnya di bumi ini, saudara-saudara. Bagi umat pilihannya bangsa Israel kembali dipulihkan. Dan kemudian mereka akan masuk ke dalam kerajaannya di bumi, kerajaan sorga, yaitu kerajaan 1000 tahun di bumi, kerajaan damai di bumi. Itu yang didoakan oleh bangsa Israel, yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di sorga. Dan dikatakan, datanglah, dikuduskan dalam namamu, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi, seperti di sorga. Nah, itu akan diwujudkan ketika Yesus datang kedua kali di kerajaan 1000 tahun kerajaan damai di bumi, ya. Nah, Yesus akan menjadi raja di Yerusalem, dan semua bangsa Israel yang diselamatkan dan yang dibangkitkan dari antara orang mati pada saat itu, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di Yerusalem. Mereka akan menjadi kepala, bukan lagi menjadi ekor, ya. Mereka akan menjadi imam-imam Allah, dan melalui mereka lah berkat keselamatan, ya, berkat kerajaan sorga sampai ke ujung bumi. Disitulah berhasil amanat agung yang Tuhan dulu sampaikan kepada murid-muridnya, ya, saudara-saudara. Ya, jadi itu hal yang sangat berbeda, itu hal yang sangat penting untuk kita ingat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentu kita tahu sesudah kerajaan 1000 tahun, kemudian sesudah diakhiri kerajaan 1000 tahun, kemudian dilakukan penghakiman terakhir di tahta putih besar untuk orang-orang yang tidak percaya, dan kemudian iblis dilemparkan ke lautan api neraka, dan juga maut dan alam maut dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Maka setelah itu, saudara-saudara, kita tahu orang Israel dan semua orang yang percaya, yang terhisap dengan program Allah kerajaan di bumi, itu menempati bumi yang baru. Dan di kitab Wahyu dikatakan Yerusalem baru akan turun dari surga.
dengan 12 pintu sesuai dengan jumlah pintu, sesuai dengan jumlah suku daripada bangsa Israel, dan mereka akan tinggal di sana sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau begitu apa yang menjadi kesimpulan kita di siang hari ini tentang mengapa Yesus harus naik ke surga? Kita akan baca ayat firman Tuhan yang terakhir di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, yaitu ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Kita baca sama-sama. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ini adalah pernyataan yang definitif, saudara-saudara, ya, bahwa kita benar-benar memang adalah sudah ditetapkan menjadi warga sorga melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia semata dari Tuhan Yesus. Ya, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat yakin betul bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit serta naik ke surga. Supaya kita yakin juga dengan hal yang sama, bahwa ia akan turun dari surga, ya, pertama-tama bukan sampai ke bumi, tetapi dia turun di awan-awan untuk menjemput kita, anggota gereja tubuh Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, ya, dan kita akan dibawa dalam rapture, dalam pengangkatan. Dengan demikian dikatakan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya di rumah Bapa di sorga. Sekali lagi bukan di bumi, ya. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan tadi, karena itu hiburkanlah setiap orang percaya dengan perkataan-perkataan ini. Hati kita selalu terhibur, saudara-saudara. Ya, jiwa kita selalu terhibur dengan penghiburan dari firman Tuhan, penghiburan daripada Roh Kudus. Ya, ketika kita mendengarkan pengharapan yang indah, yang sungguh mulia ini, ketika kita membaca dan mendengarkan dan mengerti dan memberitakannya dari firman Tuhan. Ya, jadi iman kita tidak akan sia-sia lagi, saudara-saudara. Amin. Pengharapan kita tidak akan sia-sia lagi, tapi sekarang kita sudah memiliki pengharapan yang pasti, yang teguh di dalam Tuhan, diteguhkan oleh firman-Nya, diteguhkan oleh Roh Kudus, dan kita memiliki pengharapan yang pasti, bukan yang mudah-mudahan. Karena itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk penyataan firman kasih karunia Allah. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau memiliki alasan yang kuat dan teguh mengapa Engkau harus naik ke surga. Karena Engkau berjanji akan datang di awan-awan untuk menjemput kami, supaya iman kami tidak menjadi sia-sia, tetapi iman kami membawa sukacita, mendatangkan kebahagiaan yang penuh di dalam Tuhan, dan meneguhkan hati kami untuk menghadapi setiap persoalan apapun yang terjadi di dunia ini. Kami tahu Engkau sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami dari segala apapun, melebihi dari apa yang kami lihat. Engkau sudah mempersiapkan segala berkat surgawi bagi kami. Dan untuk itu harapan yang teguh ini akan menguatkan kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pelayanan kami, baik untuk keluarga kami sendiri, maupun untuk jemaat, maupun untuk semua orang
tetangga kami, dan siapapun, firman Tuhan akan menjadi berkat yang besar bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebelum Engkau datang menjemput kami di awan-awan, pakailah hidup kami untuk menyatakan kehendak-Mu. Karena Engkau menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan saudara-saudara semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi saya berterima kasih karena dari apa yang kita janjikan hanya sebelumnya, yang sudah kita sampaikan sebelumnya, hanya berkisar 1 jam, tetapi kita hampir 1,5 jam. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan benar-benar menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.